Annyeonghaseyo, kembali lagi dalam pembahasan tryout pembekalan di Bina Insani. Bab hari ini adalah bab 51 sampai 58 dan kembali lagi dengan saya Dini Sianuasti sebagai instruktur online kalian untuk hari ini dalam pembahasan tryout pembekalan di bab 51 sampai 58. Mari kita langsung aja ke soal yang pertama mengenai readingnya. Untuk yang pertama soalnya masih berhubungan dengan gambar. Untuk gambar masih sama untuk perintahnya ya itu ada dalam 그림을 보고 맞는 단어를 고르십시오. Lihatlah gambar berikut dan pilihlah kosakata yang benar. Untuk jawabannya dulu kita bahas ya ada kata samang hesoyo. Samang hesoyo itu artinya meninggal. Kemudian nggak sesuai ya dengan gambarnya. Kemudian untuk yang nomor dua ada kata changhega nama soyo. Changhe itu artinya cacat. Kemudian nama soyo itu artinya nak dari kata namta artinya tersisa, menyisakan. Atau kalau di makna dari kata changheka nama soyo artinya menyebabkan cacat, kecacatan itu boleh. Maka sesuai dengan gambar ya, jawabannya adalah yang nomor dua. Tapi kita lanjut dulu untuk yang nomor tiga ada 질병에 걸렸어요. 질병 itu artinya penyakit, 걸렸어요 itu terkena, jadi terkena penyakit. Kemudian untuk yang nomor empat adalah Sangherel Ibosoyo. Sanghe itu artinya luka, cedera. Ibosoyo mengalami, boleh, terkena juga bisa. Ita artinya memakai juga bisa, tergantung konteks yang dibicarakan ya. Tapi karena di situ depannya ada kata sanghe, maka sangherel ita itu artinya mengalami luka atau mengalami cedera. Maka untuk gambar yang nomor satu itu lebih ke kata sanghe nama soyo atau menyebabkan kecacatan ya. Oke, kita coba lanjut untuk soal yang nomor dua. Soal yang nomor dua masih juga berhubungan dengan gambar. Ini ada bagian sini berupa uang, tapi di situ ada tulisan kata 월급. 월급 artinya gaji. Maka kita coba bahas dari jawabannya. Ada 계약을 하고 있습니다. Tata bahasa ku ita artinya sedang. Keyak hada membuat kontrak atau menandatangani kontrak juga boleh. Jadi 계약을 하고 있습니다 sedang membuat kontrak. Kemudian nggak sesuai. Untuk yang nomor dua ada 입금을 지급하고 있습니다. Go ita artinya sedang, 지급하다 itu artinya membagikan. Kemudian ada kata imgem sama kayak 월급 ya artinya gaji. Jadi sedang membagikan atau menyerahkan gaji. Kemudian untuk yang nomor tiga dulu ada kata gemuji 배정 받고 있습니다. Sedang, kata artinya menerima, 배정 itu artinya penempatan lokasi kerja, gemuji tempat kerja, jadi sedang mendapatkan pembagian lokasi tempat kerja atau boleh kita nyebutnya sedang mendapatkan penempatan tempat kerja, boleh ya. Kemudian nggak sesuai juga untuk yang nomor empat ada 근로자를 해고하고 있습니다. Sedang, hikohada itu artinya memecat, kemudian keloja, pekerja. Jadi sedang memecat pekerja. Enggak sesuai juga. Maka yang paling tepat yang berhubungan dengan gaji adalah yang nomor dua ya. Sedang membagikan atau menyerahkan gaji. Oke, kita langsung masuk aja untuk soal yang nomor tiga. Soal nomor tiga di situ kita bahas dari jawabannya seperti biasa ya. Lagi-lagi ada kata singkan dan di sini untuk poin pentingnya ada pada kata kacang almata ya yang paling tepat. Kemudian untuk jawabannya di situ ada kata genu sigan. Sigan itu artinya waktu atau jam boleh. Genu kerja, jadi jam kerja. Nah, kemudian untuk jawaban nomor dua ada Yusik Sigan, itu artinya Sigan lagi-lagi sama berhubungan dengan waktu atau jam. Yusik itu artinya libur atau cuti. Jadi waktu istirahat, waktu libur, waktu cuti, macam-macam ya untuk artinya. Kemudian ada kata ommu neong. Opmu itu artinya kerjaan. Kemudian ada neong. Neong itu artinya sebenarnya isi ya. Tapi kalau di kata opmuneong maka boleh kita maknai jadi rincian pekerjaan. Jadi job desk-nya itu apa itu ada pada kata opmuneong. Kemudian ada siksa cegong. Cegong itu artinya penyediaan. Cegong hada menyediakan. Kalau cegong penyediaan. Siksa, siksa itu kan artinya makan. Maksud dari kata siksa cegong bisa kita maknai sebagai penyediaan konsumsi. Nah, maka kita coba bahas dari jawabannya ya untuk pertanyaannya.
뭐뭐뭐 확인해봤어요. Ada tata bahasa aobata. Kalau aobata untuk tata bahasanya berhubungan dengan kata pernah. Ya, pernah ya. Oke, pernah 확인하다 itu artinya mengecek, memeriksa. Ya, jadi apakah kamu pernah mengecek gitu ya? Ya, pernah mengecek, tetapi di situ boleh kita artikan sebenarnya kalau untuk aoboda bisa mencoba, bisa artinya pernah ya. Tapi kalau di sini artinya pernah ya. Ataukah kamu pernah mengecek bla 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 gitu ya. Tapi kan kalau untuk pertanyaannya saja yang kita terjemahkan belum dapat jawabannya, maka langsung aja kita masuk ke jawaban yang berikutnya ya atau kalimat berikutnya. Jawabannya ada kata ne, iya. 농장에서 사과 따는 일을 할 것 같아요. Di situ ada kata tata bahasa 것 같다, itu artinya sepertinya akan. Sepertinya akan. Kemudian ada kata irada. Irada itu artinya bekerja. Jadi sepertinya akan bekerja. Ada kata tada di sini. Ada nen juga untuk tata bahasa yang ya gak diterjemahkan gak apa-apa. Ada kata tada itu artinya memetik. Kemudian ada kata sagwa apel. Jadi memetik apel di nungjang boleh dimaknai jadi bisa ladang boleh ya. Kita maknai ladang aja atau perkebunan juga boleh. Jadi, iya, sepertinya saya akan bekerja memetik apel di kebun. Maka, kalau seperti itu berhubungan dengan apa? Kalau jam kerja kurang tepat karena tidak membahas mengenai jam. Kalau waktu istirahat juga tidak sesuai karena tidak bertanya mengenai istirahat. Kemudian jawabannya nggak berhubungan dengan istirahat gitu ya. Kemudian kalau untuk yang nomor 3, opmuneong, tadi kata Duisem rincian pekerjaan. Jadi job desk-nya apa? Kerjaan yang akan dilakukan itu apa? Maka jelas jawaban yang nomor 3 adalah yang nomor 3 juga. Begitu ya jawabannya yang ketiga. Jadi apakah kamu pernah memeriksa atau mengecek rincian pekerjaan gitu ya? Apakah sudah juga boleh ya? Apakah kamu sudah mengecek rincian pekerjaanmu? Maka jawabannya iya, sepertinya saya akan bekerja memetik apel di kebun gitu. Oke, kita coba lanjut aja untuk jawaban yang nomor 4 ya. Kalau untuk nomor 4 sama, kita bahas dulu dari jawabannya ada kata ceibuk. Ceibuk itu artinya re-entry, jadi memasuki negara kembali. Kemudian ada ilsi culguk. Ilsi culguk, culguk itu artinya keluar dari negara. Ada ilsinya untuk sementara waktu, meninggalkan negara untuk sementara waktu. Kemudian ada cogi kwiguk. Kwiguk itu artinya pulang ke negara asal. Cogiknya lebih awal. Oke, jadi pulang ke negara asal lebih awal. Kemudian ada kenmuji jongjong. Jongjong itu artinya perubahan, pengubahan, penggantian. Kenmuji ada ji belakangnya ya berhubungan dengan tempat. Jadi pengubahan tempat kerja atau boleh kita maknai pindah tempat kerja itu boleh. Maka kita coba bahas dari kalimatnya ya. Ada kata kein songjongero. Di bagian sini ada kata kein songjongero. Ro, tata bahasa bisa artinya banyak ya. Bisa dengan, bisa ke, bisa menggunakan, bisa melalui, bisa macam-macam. Kalau di sini maknanya boleh kita artikan dengan. Kemudian ada sajong. Sajong itu artinya alasan. Oke, kein. Kein itu artinya pribadi. Oke. Dengan alasan pribadi, mumomo halte, di sini ada kata ete, tata bahasa saat atau ketika ya, ketika. Kemudian ada kata 제입국 허가 신청서에 사업자의 동의서를 첨부하여 제출합니다. Enak dari belakang, di situ ada kata 제출하다. 제출하다 itu artinya adalah menyerahkan. Menyerahkan. Nah, ada yo di bagian sini sebenarnya ada yo, so biasanya ya kalau ada yo kemudian sebenarnya ada so-nya, cuma biasanya kalau dalam kalimat suka dihilangkan. Merujuk pada kata lalu bisa kita artikan dengan juga boleh. Jadi menyerahkan dengan cepuhata. Cepuhata itu artinya melampirkan. Melampirkan. Oke, jadi menyerahkan dengan melampirkan 동의서.
Tunggiso itu artinya surat persetujuan. Persetujuan. Ada saupja. Saup itu kan usaha, ja itu orangnya. Jadi boleh kita maknai pemilik usaha, bos gitu ya. Oke. Kemudian sincongsoe di sincongso formulir pendaftaran. Kemudian hoga itu artinya izin, perizinan. Seipkuk re-entry. Re-entry. Oke. Jadi kita coba masukkan satu-satu, tapi dari belakang lebih enak ya. Jadi menyerahkan dengan melampirkan surat persetujuan dari pemilik usaha di formulir pendaftaran perizinan re-entry, masuk kembali ketika ketika apa? Itu nggak mungkin ya. Kemudian yang kedua, meninggalkan negara untuk sementara waktu dengan alasan pribadi. Maka jelas jawabannya yang nomor 2. Kalau pulang lebih awal enggak, karena berikutnya tadi penyebutannya dari entry masuk kembali. Jadi yang paling tepat adalah meninggalkan negara untuk sementara waktu ya, ilsiculiti. Itu. Oke, kita coba lanjut untuk soal berikutnya ya, untuk yang nomor 5. Oke, nomor 5 di sini sama, kita harus bahas dulu jawabannya lebih enak, nanti tinggal enak masukinnya ya. Ada kata gyolgenhata. Gyolgenhata itu artinya bolos kerja, tidak masuk kerja gitu, absen kerja boleh. Kemudian ada chotwehada. Chotwehada itu artinya pulang lebih awal, dan ada sinconghada, di situ artinya adalah mendaftar, dan juga ada yujikhada. Yujikhada itu artinya cuti. Maka kita coba bahas dari pertanyaannya. Ada kata ansegi ancoayo. Ansek itu artinya raut wajah. Raut wajah. Kemudian ada kata ancoa. Annya tidak. Cowanya baik. Nah, jadi raut wajahmu tidak baik gitu. Biasanya untuk apa ya, pyohyun apa namanya? Ekspresi ini diucapkan ketika kamu ngelihat temen yang dia tuh mungkin agak pucat mukanya dan sebagainya. Jadi nyebutnya ansegi ancoayo. Raut wajahnya tidak baik. Ilcik trokaso, ilcik itu artinya early atau lebih awal. Kemudian ada trokaso. Jadi kalau untuk kata drogada, sebenarnya kan kalau secara harfiah itu artinya masuk. Cuma untuk orang Korea, ketika menyebutkan kata drogada, nggak cuma artinya bisa masuk, tapi juga bisa kita maknai jadi kata pulang. Kalau orang Korea nyebut pulang itu bisa pakai kata jibe gada, bisa. Jibe oda itu bisa, atau jibe drogada atau jibe drogoda itu juga bisa. Meskipun kalau secara harfiah drogada itu artinya masuk gitu. Jadi ilcik drogaso, pulanglah lebih awal. Lalu ada kata aoso di bagian sini tata bahasa ya. Lalu swinenge oteo, bagaimana, ada kata oteo di belakangnya. Oteo artinya bagaimana. Bagaimana kalau kamu swida itu artinya beristirahat. Beristirahat. Oke, jadi ansegi ancoayo, raut wajahmu tidak baik, tidak terlihat seger gitu maksudnya ya. Ilcik trokaso, pulanglah lebih awal, lalu sinengge oteo, bagaimana kalau kamu pulang lebih awal lalu istirahat gitu maknanya ya. Maka jawabannya iya. Nah, kita coba masukkan satu-satu. Di situ ada kata Golgun Hada enggak ya? Karena dia masuk gitu. Kemudian kalau yang nomor 2, Hada, maka jelas, Hada, maka jelas ya jawabannya adalah yang nomor 2. Jadi pulanglah lebih awal dan Monjo itu terlebih dahulu Trokhabur Kesemita. Jadi pulang ke rumah lebih dulu gitu. Jadi untuk yang tepat adalah kata Hada. Gitu ya. Jadi pulang lebih awal. Oke, kita coba kalau cuti enggak karena masuk gitu. Oke, kita coba lanjut untuk yang berikutnya. Untuk soal yang nomor 6. Nah, soal nomor 6 juga bahas dulu ya untuk jawabannya ya. Ada kata dengok beda. Kata desain kalau apa ada beda di belakang maka bentuknya akan menjadi pasif. Dengok hada itu kan artinya registrasi gitu ya. Kalau dengok beda maka
diregistrasi atau didaftarkan boleh. Kemudian ada Myeonjedweda. Myeonjedweda itu artinya dihapuskan, terhapus, atau dibebaskan, itu juga boleh. Oke, kemudian untuk yang nomor 3 ada Singgohada. Singgohada berarti melapor. Kalau Singgohada dilaporkan, tergantung konteks ya. Kemudian ada lagi Jechuldweda. Jeculhada menyerahkan, Jechuldweda berarti diserahkan atau dikumpulkan. Maka kita coba bahas dari pertanyaannya ada 일시 출국 전에 허가를 받으면 다시 입국할 때 재입국 허가가 뭐뭐뭐뭐뭐. Yuk kita bahas ya. Dari di situ ada kata ilsi 출국 전에, ada tata bahasa jon di bagian sini jone ya. Kalau pada kata kerja kijone, kalau pada kata benda maka jadi jone saja, artinya sebelum. Kemudian ada culguk tadi, meninggalkan negara, ilsi untuk sementara waktu. Hogar을 받으면, ada mion di sini ya, artinya jika atau kalau. Bata artinya menerima. Jika menerima, hoga itu artinya perizinan. Iya, izin boleh. Oke. Jadi jika menerima perizinan sebelum meninggalkan negara untuk sementara waktu, dasi ibkuk halte, ketika memasuki negara lagi atau re-entry. Kalau tadi kan ibkuk, kalau ibkuk re-entry, tapi karena di sini ada kata dasi, maka sama dengan kata ibkuk tadi ya. Jadi dasi ibkuk halte, ketika memasuki negara lagi atau re-entry, ibkuk hoga, hoga tadi artinya perizinan, izin memasuki negara, momomo, begitu ya. Nah, kalau misal belum dapat jawabannya, maka langsung ke bawah aja lebih enak. Ada kata 제입국 허가를 안 받아도 되니까 훨씬 편하게 됐네요. Di bagian situ ada kata 제입국 허가를 안 받아도 되니까. Tata bahasa enika di bagian situ artinya karena. Kemudian ada tata bahasa aododweda, ini artinya boleh. Kemudian ada kata an ya, bentuk negatif artinya tidak. Nah, kemudian di kosakatanya ada kata bata menerima, hoga perizinan, izin, ceipkuk re-entry tadi ya. Oke, jadi karena boleh tidak mendapatkan perizinan re-entry, 훨씬 itu artinya lebih. Neo ada cat itu bisa diartikan akan atau pasti. Kemudian ada hada itu artinya nyaman. Oke, jadi 재입국 허가를 안 받아도 되니까 karena dikarenakan boleh tidak menerima perizinan re-entry, maka pasti akan lebih nyaman gitu. Maka jawabannya kira-kira yang mana? Kita bahas lagi karena di sini kan ada penyebutan untuk jawabannya tidak menerima ya. Maka boleh dimaknai di bagian sini jika menerima perizinan sebelum meninggalkan negara sementara ketika re-entry, maka perizinan masuk ke negara kembali jadi dihapuskan atau dibebaskan gitu. Maka jawabannya pasti nomor 2 ya. Kalau dilaporkan enggak, didaftarkan juga enggak karena sudah mendapatkan perizinan sebelum meninggalkan negara. Maka ketika masuk lagi, maka dihapuskan untuk perizinannya, nggak perlu ngurus lagi gitu maksudnya ya. Maka jawabannya pasti nomor 2. Oke, kita coba lanjut ya untuk jawaban yang nomor 7. Oke, jawaban untuk yang nomor 7 di bagian sini sama untuk poinnya adalah muosetehan. Jadi tentang apa sih gitu. Tapi kalau di sini sorry, singkan ya. Kolom kosong bukan muosetehan. Kita coba bahas dari jawabannya lebih enak. Ada kata sincong hamyon. Di sini tata bahasanya bukan myon aja karena dia nyambung dengan kalimat yang ada di belakang, kata yang ada di belakang. Ada kata Myeonchokesoyu. Myeonchokesoyu itu bisa kita artikan beberapa makna ya. Bisa diartikan saya harap, atau bisa kita artikan semoga gitu. Bisa macam-macam makna. Kemudian kita bahas jawabannya ada kata sincong hamyeon chokesoyo. Tapi kita bahas sincong hadanya dulu ya. Artinya mendaftar, semoga mendaftar, saya harap mendaftar itu boleh. Kemudian ada kata 합격 하면 좋겠어요, semoga lulus.
Kemudian 접수하면 좋겠어요. Semoga menerima atau menyambut bisa, tergantung konteks ya. Kemudian ada 문의하면 좋겠어요. Semoga bertanya. Maka kita bahas dulu dari jawab pertanyaannya. Ada 한국어 능력 시험을 잘 봤어요. 한국어 능력 시험 ini artinya topik, EPS topik boleh. Kemudian ada 잘 봤어요, ada kata 보다 di sini artinya bukan melihat ya. Jadi kalau pada kata 시험을 보다, maka maknanya 보다 di situ bisa kita artikan mengikuti. Oke, jadi ada kata 잘 di bagian sini dengan baik. Oke, jadi pertanyaannya adalah 한국 능력 시험을 잘 봤어요. Apakah kamu mengikuti ujian EPS topik dengan baik? Gitu ya. Maka jawabannya adalah 어렵지 않았어요. Ada cianta di bagian sini bentuk negatif artinya tidak. Jadi tidak, 어렵다 itu artinya sulit. Enggak sulit kok gitu ya. Wah, tidak sulit, tidak sulit. Momomo 좋겠어요. Maka jelas ya jawabannya adalah yang nomor 2. Semoga saya lulus gitu. 한국어 능력 시험을 잘 봤어요. Apakah kamu mengerjakan, boleh ya, mengerjakan EPS topik dengan baik? 어렵지 않았어요, nggak sulit kok gitu ya. Semoga lulus aja aku gitu. Maka jawabannya jelas yang nomor 2. Itu ya. Oke, kita coba lanjutkan aja untuk soal yang nomor 8. Sama, kita bahas dulu ya untuk jawabannya. Ada sim사를 받아요. simsa itu pemeriksaan, penilaian. 받다 itu artinya menerima. Jadi menerima pemeriksaan, penilaian, atau boleh dinilai, boleh macam-macam ya. Kemudian ada 신청서를 작성해요. 작성하다 itu artinya membuat. 신청서 itu formulir pendaftaran. Membuat atau menyusun formulir pendaftaran. Ada 신청서를 접수하다, 접수해요, artinya menerima formulir pendaftaran. Kemudian kalau yang nomor 4 ada 등록증호가 받아요, menerima perizinan kartu registrasi. Ya. Maka untuk pertanyaannya, apa sih yang harus dicari di sini? 체류 연장 절차가 아닌 것을 걸으십시오. Pilihlah hal yang a니다, bukan. Yang bukan termasuk 절차 itu artinya prosedur. 연장 itu artinya perpanjangan. Perpanjangan 체류 itu artinya izin tinggal. Oke, jadi disuruh mencari, pilihlah hal yang bukan merupakan prosedur perpanjangan izin tinggal. Yuk kita coba bahas. Sebenarnya sini sudah Sam kasih bagian kuning, tapi kita bahas aja ya untuk paragrafnya. Ada 출입국 사무소에 가면, ada kata bahasa 면 di situ artinya jika. Jika ada kata kada artinya pergi. Jadi jika pergi ke, ada 출입 사무소 itu artinya kantor imigrasi. 신청서를 작성 tadi ya, 작성하다. 작성 itu artinya pembuatan. Kemudian ada 신청서, formulir pendaftaran. Kemudian ada 접수하다 itu artinya menerima. Kemudian ada simsa를 받다 itu artinya mendapat penilaian atau dinilai. Jadi maksudnya di sini jika pergi ke kantor imigrasi, membuat membuat formulir pendaftaran, kemudian menerima formulir pendaftarannya dan juga dinilai. Maka itu prosedurnya. Di sini untuk yang ditanyakan atau pertanyaannya disuruh mencari yang bukan. Maka untuk yang nomor 1 sim사를 받다 termasuk ya harus dinilai. Kalau yang nomor 2 신청서를 작성하다 juga harus membuat formulir pendaftarannya juga. Kalau yang nomor 3, 신청서를 접수하다 juga harus menerima formulir pendaftaran dan juga ada di bagian 4 ada 등록증호가를 받아요, mendapatkan perizinan kartu registrasi tidak ada. Maka jawabannya yang bukan adalah nomor 4. Begitu ya. Oke, kita coba masuk untuk soal yang berikutnya, soal yang nomor 9.
Oke, soal yang nomor 9 di situ kita bahas aja dulu untuk jawabannya, habis itu masuk ke pertanyaannya dan masuk ke paragrafnya ya. Bagian sini ada 사업주의 동의서를 받아야 해요. 받아야 하다 itu artinya harus menerima, kemudian ada 동의서. 동의서 itu artinya surat persetujuan, 사업주 itu artinya pemilik usaha. Jadi harus menerima surat persetujuan dari pemilik usaha. Oke, kemudian kita lanjut untuk yang kedua. jawaban kedua ada 자신의 건강 상태를 확인해야 합니다. harus 확인하다, memeriksa, mengecek. 상태 ini artinya keadaan. Konggang itu artinya kesehatan. 자신 itu diri sendiri. Jadi harus mengecek kondisi kesehatan diri. kemudian untuk yang nomor 3 ada 한국에 다시 돌아올 때 제출해야 합니다. harus ada 제출하다 menyerahkan, menyerahkannya ketika atau saat 돌아오다 itu artinya kembali, 다시 lagi, 한국에 ke Korea. Jadi harus menyerahkannya saat kembali lagi ke Korea. Oke, untuk yang nomor 4 ada 결혼한 사람은 혼인 사고를 내야 합니다. Artinya harus ini harus menyerahkan. Ada kata neda ya, artinya menyerahkan. Singgoso itu artinya surat pelaporan. Surat pelaporan, dokumen pelaporan. Hunin itu artinya pernikahan. Saram orang, 결혼 yang menikah. Jadi orang yang sudah menikah harus menyerahkan surat pelaporan pernikahannya gitu ya. Oke, maka kita bahas dulu untuk pertanyaannya apa sih gitu ya. Ada kata 재입국 허가 신청서를 제출할 때, ada kata 때. Ketika ada kata 제출하다 muncul kembali, artinya mengumpulkan, menyerahkan. Jadi ketika menyerahkan 신청서, surat pendaftaran, formulir pendaftaran, hoga, perizinan, 재입국 re-entry, 주의해야 할 것은 무엇입니까? Apa hal yang harus 주의하다, diperhatikan? Oke, jadi ketika menyerahkan, mengumpulkan formulir pendaftaran perizinan re-entry, apa yang harus diperhatikan? Maka untuk jawabannya sudah terdapat pada sini ya, saya kasih stabilo kuning. Ada 신고를 할 때는 재입국 허가 신청서를 작성하고 사업주의 동의서를 함께 받아서 출입국 관리소에 제출하면 됩니다. Ini dari sini ya. Pertanyaannya adalah ketika mengumpulkan 신청서. Bagian sini juga ada. Bagian sini ya. Ada kata 제출하면 되다. Oh, dari sini dulu. Ada 신고를 할 때 ketika melaporkannya 재입국 허가 신청서를 작성하고 tadi ya. 작성하다 itu artinya membuat. Oke, 신청서, formulir pendaftaran perizinan re-entry, tinggal 제출하다, mengumpulkannya ke kantor imigrasi dengan menerima 동의서, surat persetujuan 사업주, pemilik usaha secara bersamaan. Ada kata hamil di sini ya. Oke, jadi bersamaan dengan persetujuan pemilik usaha. Kita ulang lagi deh biar lebih paham ya. Ada 신고를 할 때 ketika menyerahkannya 재입국 허가 신청서를 작성하고 membuat surat formulir pendaftaran perizinan re-entry, lalu tinggal mengumpulkannya ke kantor imigrasi dengan menerima surat persetujuan pemilik usaha bersamaan gitu. Maksudnya bersamaan dengan pas mengumpulkan 신청서nya tadi. Begitu ya. Maka apa yang harus diperhatikan? Jawabannya adalah yang nomor 1. 사업주의 동의서를 받아야 합니다.
harus menerima surat persetujuan dari pemilik usaha. Itu yang penting gitu. Ketika apa? Ketika mengumpulkan formulir pendaftaran. Itu ya, jawabannya adalah yang nomor 1. Oke, kita lanjut aja untuk soal berikutnya, untuk soal yang nomor 10 ya. Nomor 10 di bagian sini sama kita bahas dulu untuk jawabannya. Ada Monica si 병원에 오래 입원했습니다. Monica 입원하다 itu artinya apa namanya masuk rumah sakit ya, dirawat di rumah sakit. Ore itu artinya lama, 병원 rumah sakit. Jadi di rumah sakit Monica dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama gitu. Boleh Monica lama dirawat di rumah sakit juga boleh. Kemudian untuk yang nomor 2 ada Monica Sinan 건강보험에 가입할 예정입니다. Ada tata bahasa real 예정입니다. 예정하다 itu artinya berencana. Karena ada kata real atau all di bagian sini, maka maknanya akan, jadi berencana akan. Gaib hada itu artinya mendaftar. Jadi berencana akan mendaftar. Bohom itu artinya asuransi, konggang kesehatan. Jadi Monica berencana akan mendaftarkan ke asuransi kesehatan. Gitu ya. Kemudian untuk jawaban yang nomor 3, bagian situ ada kata Monica Sinan 입원 he 있지만 월급을 받았습니다. Monica 입원해 있지만 ada kosakata 입원 hada tadi artinya dirawat, ada AO ita, pernah kita bahas waktu itu tentang AO ita, boleh kita maknai dalam keadaan, dalam kondisi boleh. Oke, dalam keadaan atau dalam kondisi ya. Jadi Monica dalam keadaan dirawat, ada jiman, tetapi 월급을 받았습니다. Tetap mendapatkan gaji. Itu maknanya. Oke. Kemudian untuk yang nomor 4 ada Monica 씨의 병원비는 근로복지원단에서 내줬습니다. Monica, dari sini Monica 씨의 병원비 artinya biaya rumah sakit Monica dibayarkan, ada 내줬습니다. Dibayarkan dari atau oleh oleh Badan Kesejahteraan Pekerja. Gitu ya. Maka kita bahas dari pertanyaannya, ada kata 이 글의 내용과 다른 것은 무엇입니까? Apa hal yang berbeda dari isi paragraf berikut? Maka terdapat pada yang sudah disensasi stabilo kuning ya, ada tahengi. Tahengi itu artinya adalah untung saja. Untung saja, Monica 씨는 건강보험이 있습니다. Monica kita punya bohong itu asuransi konggang kesehatan. Kesehatan. Jadi untung saja Monica sudah punya asuransi kesehatan. Nah, maka yang tidak sesuai terdapat pada jawaban nomor 2. Monica berencana akan mendaftarkan asuransi kesehatan, tidak sesuai ya, karena sudah punya, bukan akan mendaftarkan. Itu untuk yang nomor 10 ya. Oke, sisanya nanti bisa dipahami, nanti kalau ada kosakata yang nggak tahu bisa ditanyakan di belakang. Kita masuk ke listening, ke 듣기 ya. Kita dengarkan dulu untuk audionya biar enak. 다음을 듣고 무엇에 대한 대화인지 고르십시오. 1번. 보험을 들려고 하는데요. 네, 이쪽에 앉으세요. 다시 들으십시오. 보험을 들려고 하는데요. 네, 이쪽에 앉으세요. Oke, kita coba bahas ya. Dari pertanyaannya ini ada kata muosedehan. Tentang apa? Begitu ya untuk audionya tadi. Untuk audionya tadi ada kata bohom을 들려고 하는데. Ada ryuku hada ya, artinya bermaksud untuk. Ada bohom을 들다, itu artinya mengasuransikan. Nah, atau boleh mendaftarkan asuransi boleh.
Jadi saya bermaksud untuk mendaftarkan asuransi nih. 네, 저기 앉으세요. Iya, 앉으세요. Duduklah di sini. Tentang apa sih percakapan barusan? Maka jelas ya, kalau yang nomor satu ada kata bohome pada pendaftaran asuransi. Kemudian nomor dua ada pohom gem naib nabib, itu artinya pembayaran atau penyetoran premi asuransi. Ada pohom gem gep, itu artinya pengembalian uang asuransi. Kemudian ada pohom gem conggu, itu artinya klaim uang asuransi ya. Maka jelas untuk audio tadi berhubungan dengan bohong guys atau pendaftaran asuransi ya. Maka kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya yang nomor 2. 2번. 이 금액이 제가 받는 월급이지요? 네, 총액에서 세금을 뺀 금액을 실제로 받게 돼요. 다시 들으십시오. 이 금액이 제가 받는 월급이지요? 네, 총액에서 세금을 뺀 금액을 실제로 받게 돼요. Oke, kita coba bahas dari jawabannya dulu ya. Ada kata sangyogem. Sangyogem itu artinya adalah bonus. Ada silsurongek, itu artinya jumlah gaji bersih yang diterima. Jumlah bersih yang diterima ya. Kemudian ada gongje congek, itu artinya total pemotongan. Kemudian ada segem congek, itu artinya total dari pajak. Total pajak ya. Maka kita bahas dari audionya dulu tadi. Ada kata i gemek. Gemek itu artinya jumlah saldo. Jumlah ini merupakan 월급 itu artinya gaji. Ada 받다 itu artinya diterima. Jika saya. Jadi jumlah ini merupakan gaji yang diterima oleh saya kan, gitu ya. Maka jawabnya 네, 정액해서 세금은 뺀 금액을 실제로 받게 돼요. 네, iya, 받게 되다 itu artinya menerima. Jadi ya sesuatu yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan ya kemarin. Kemudian ada kata silzero itu artinya sebenarnya. Sebenarnya. Kemudian ada gemek itu artinya tadi jumlah. Kemudian pen di sini dari kata peda, pengurangan. Pengecualian. Macam-macam ya untuk kata peda ya. Pengurangan. Segem itu artinya pajak. Songek itu artinya total. Total jumlah. Oke, jadi iya, eh, ini merupakan uang yang diterima, jumlah menerima jumlah sebenarnya yang sudah dikurangi oleh pajak pada total tersebut. Maka yang diterima itu apa gitu ya? Maka jawabannya adalah jumlah bersih yang diterima. Jadi yang sudah dipotong oleh pajak. Maka yang tepat adalah silsurong, itu yang benar ya. Bisa dipahami maksudnya ya. Jadi kan ditanya jumlah ini merupakan jumlah gaji yang saya terimakan, maka jawabnya iya. Itu menerima gaji tersebut yang jumlah tersebut itu adalah jumlah yang sebenarnya yang sudah dikurangi oleh pajak, begitu maksudnya ya. Maka tepat jawabannya adalah yang nomor 2. Oke, kita coba lanjut untuk soal berikutnya ya, soal yang nomor 3. Soal nomor 3 di bagian sini kita dengarkan audionya dulu. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번. 보험금을 청구했어요? 다시 들으십시오. 보험금을 청구했어요? Oke, di situ untuk audionya adalah 보험금을 청구했어요. 보험금 dana asuransi, uang asuransi. 청구했어요. 청구하다 itu artinya mengklaim. Apakah kamu sudah mengklaim uang asuransimu? Gitu maknanya ya.
Maka jawabannya kita bahas dari yang nomor 1 ada ne. 매달 보험료를 내요. Iya, saya neda itu artinya membayarkan, bisa mengeluarkan tergantung konteks ya. Kalau di sini membayarkan bohomnyo itu bisa diartikan premi asuransi medal setiap bulannya. Tuh, kemudian nggak sesuai ya, karena yang ditanya adalah klaim asuransi gitu. Kemudian untuk yang nomor 2 ada ne 지금 심사 중이에요. Ada junida itu artinya sedang ya. Jadi sekarang sedang diperiksa atau dinilai gitu. Apakah di apa namanya layak atau enggak gitu ya untuk apa asuransi yang diklaim gitu. Kemudian untuk yang nomor 2 ada ne 귀국 전에 신청하려고요. Artinya bermaksud untuk 신청하다 itu artinya mendaftarkan sebelum 귀국 itu artinya pulang ke negara asal. Oke, kemudian yang nomor 4 ne 입국하자마자 가입했어요. Ada tata bahasa jamaja ya artinya langsung setelah itu gitu ya. Jadi ne iya saya mendaftarkannya langsung setelah saya masuk ke negara tersebut gitu ya. Nah, di sini konteksnya adalah negara Korea gitu. Kemudian kira-kira jawabannya yang mana? Pasti adalah yang nomor 2. Yang tadi kan nanyain klaim sudah klaim asuransi atau belum. Nah, sudah, iya kayak gitu dia jawabnya. Sedang dinilai atau sedang diperiksa apakah layak untuk mengklaim asuransinya atau enggak. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk nomor berikutnya yang nomor 4. Kita dengarkan audionya dulu. 4번. 개인 사정으로 일시 출국할 때 미리 제출할 서류가 있어요? 다시 들으십시오. 개인 사정으로 일시 출국할 때 미리 제출할 서류가 있어요? Kita coba bahas ya dari pertanyaannya. Di bagian situ ada kata 개인 사정으로 일시 출국할 때 ketika saat ilsi julkuk tadi ya, artinya meninggalkan negara untuk sementara waktu dengan ada gain sajong, tadi sudah, sajongnya alasan gain pribadi. Dengan alasan pribadi, miri 제출 hal 서류가 있어요. Apakah ada soryu dokumen yang 제출 하다 itu artinya diserahkan miri lebih awal atau terlebih dulu. Jadi saat meninggalkan negara untuk sementara waktu dengan alasan pribadi, apakah ada dokumen yang harus diserahkan terlebih dahulu? Maka jawabannya kita bahas dari jawaban pertama ada ne sayur을 이야기하세요. Iya, 이야기하다 itu artinya menceritakan. Ceritakanlah ada seo bentuk suruhan ya. Ceritakanlah alasanmu nggak sesuai. Kemudian yang nomor 2, 네, 표준 클럽 계약서를 내세요. Iya, neda tadi menyerahkan, bisa membayarkan tergantung konteks ya. Ada seo di situ artinya bentuk suruhan, lah atau silakan. Jadi iya, serahkanlah. Kemudian ada dokumen kontrak standar. Jadi ia serahkan dokumen kontrak kerja standarnya. Maka nggak sesuai juga. Untuk yang nomor 2, iya sajeng 발급 신청서를 내세요. Iya, serahkanlah formulir pendaftaran penerbitan visa. Balgep itu penerbitan, sajeng di situ bisa dimaknai jadi visa ya. Oke, maka tidak sesuai juga karena tidak berhubungan dengan visa di situ ya. Kemudian nomor 4 ada nih 입국 허가 신청서를 내세요. Iya, serahkanlah formulir pendaftaran perizinan re-entry. Maka jelas yang tadi ya, kalau kita mau meninggalkan negara Korea untuk sementara waktu, maka harus menyerahkan atau membuat formulir pendaftaran tentang perizinan re-entry. Jadi nanti kalau re-entry udah boleh begitu ya. Maka jawabannya jelas yang nomor 4. Gitu. Lanjut ya, untuk soal yang berikutnya, yang nomor 5, kita dengarkan dulu audionya.
5번. 회사에서 식사를 제공해요? 다시 들으십시오. 회사에서 식사를 제공해요? Oke, kita coba bahas ya. Dari pertanyaannya di situ ada kata "회사에서 식사를 제공해요." 제공하다 itu artinya menyediakan. Menyediakan siksa. Siksa itu kan makan. Boleh kita artikan konsumsi. 회사에서 di kantor atau perusahaan. Ya. Jadi, apakah perusahaanmu menyediakan konsumsi? Maka jawabannya nomor 1 ya. Kita masukkan satu-satu nih. 아침하고 점심을 줘요. Iya, memberikannya di pagi hari dan juga siang hari. Oke. Oh, kok sore ya. Di bagian sini bisa mengganti siang ya. Pagi dan siang hari. Kemudian untuk yang nomor 2 ada 네, 계약 기간은 1년이에요. Iya, masa kontraknya selama 1 tahun nggak sesuai. Kalau yang nomor 3, 네, 기숙사를 제공해줘요. Iya, menyediakan asrama, nggak sesuai juga. Kalau yang nomor 4, 네, 월급은 25일에 지급해요. Iya, untuk gaji diserahkan atau diberikan pada tanggal 25. Maka jelas jawabannya yang nomor 1 ya. Diberikan pada pagi dan siang hari. Oke, kita lanjut lagi aja untuk soal berikutnya ya. Soal yang nomor 6. Kita dengarkan audionya dulu. Namanya 6번. 세금이 얼마인지 알아요? 다시 들으십시오. 세금이 얼마인지 알아요? Oke, kita coba bahas ya. Tadi ada kata 세금이 얼마인지 알아요. Segem itu pajak, 얼마 itu berapa. Apakah kamu tahu pajaknya itu berapa? Kayak gitu ya. Maka jawabannya kalau yang nomor 1, 네, 급여 명세서를 보세요. Iya, 보세요, lihatlah di slip gaji. 급여 명세서 artinya slip gaji. Kalau yang nomor 2, 네, 보험료를 다 더해보세요. Iya, 다 더해보세요. 더하다 itu artinya menambahkan. 보세요, coba. Ada seonya lah, jadi cobalah menambahkan. Nah, itu semua. Bohomnyo itu artinya uang asuransi ya. Iya, cobalah tambahkan semuanya biaya asuransi itu maka nggak sesuai. Kemudian kalau yang nomor 3, 네, 최저 입금을 확인해 보세요. Itu artinya iya. Apa namanya 확인하다 artinya mengecek iya. Cobalah mengeceknya, mengecek gaji 최저 itu artinya minimum. Kemudian yang nomor 4 nih, 기본급하고 수당을 더해보세요. Iya, tambahkanlah bonus dan juga gaji pokok. Gitu. Maka nggak sesuai, jawabannya jelas ya. Terdapat pada nomor 1. Iya, coba lihatlah di slip gaji. Pasti tahu jumlahnya berapa. Gitu ya. Kita coba lanjut untuk yang nomor 7. Kita dengarkan dulu audionya. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 7번. 체류 기간을 연장하고 싶은데요. 네, 그럼 우선 출입국 관리사무소에서 허가를 받아야 해요. 거기에서 취업기간 연장 신청서를 접수하고 심사를 받으세요. 체류 연장 허가를 안 받고 일하면 불법 체류가 되니까 체류 기간이 만료되기 전에 꼭 신청하세요.
다시 들으십시오. 체류 기간을 연장하고 싶은데요. 네. 그럼 우선 출입국 관리사무소에서 허가를 받아야 해요. 거기에서 취업기간 연장 신청서를 접수하고 심사를 받으세요. 체류 연장 허가를 안 받고 일하면 불법 체류가 되니까 체류 기간이 만료되기 전에 꼭 신청하세요. Mari kita coba bahas dari audionya tadi ya. Ada 체류 기간을 연장하고 싶은데요. Ada saya, ada ku 싶다, itu artinya ingin untuk tata bahasanya. Ingin, ada 연장하다 itu artinya memperpanjang. Panjang. Saya ingin memperpanjang 기간 masa 체류 izin tinggal. Saya ingin memperpanjang masa izin tinggal saya. 네, iya. 그럼 우선 출입국 관리사무소에서 허가를 받아야 해요. Iya, ada krom di situ artinya kalau begitu. Uson itu artinya pertama-tama. Pertama-tama, Anda ada aoya hada tata bahasa harus. Hatta tadi sudah ya, artinya menerima. Harus menerima hoga izin, perizinan dari, ada eso dari, 출입국 관리사무소, kantor imigrasi. Iya, kalau begitu pertama-tama Anda harus mendapatkan izin dari kantor imigrasi. 거기에서 취업기간 연장 신청서를 접수하고 심사를 받으세요. Jadi ada kata 접수하다 tadi ya, artinya menerima. Menerima 신청서, formulir pendaftaran, 연장 perpanjangan, 기간 masa, 취업 itu artinya kerja, masa kerja. Jadi menerima formulir pendaftaran perpanjangan masa kerja di sana dan simsa를 받으세요. Dan terimalah penilaian gitu ya, atau terima pemeriksaan oleh dari kantor imigrasi dulu gitu ya. Kemudian lanjutannya ada 체류 연장 허가를 안 받고 일하면 불법 체류가 되니까 체류 기간이 만료되기 전에 꼭 신청하세요. Ada kata ini ya, dari sini dulu terjemahannya. 체류 연장 허가를 안 받고 일하면, tata bahasa omen di situ artinya jika, irada bekerja, go di sini artinya dengan, ada anfata tidak menerima. Tidak menerima hoga perizinan, izin perpanjangan izin tinggal ya. Tidak menerima izin perpanjangan izin tinggal. 불법 체류가 되니까 karena bisa tinggal secara ilegal, ada 불법 di situ artinya ilegal. Karena bisa tinggal secara ilegal jika bekerja dengan tidak mendapatkan izin perpanjangan tinggal, maka 체류 기간이 만료되기 전에, ada 기전에 di situ artinya sebelum. Sebelum ada kata 만료되다 itu artinya berakhir. Ada kata 체류 기간, masa tinggal. Jadi sebelum masa tinggalnya berakhir, 꼭 신청하세요. Anda harus mendaftarkannya, begitu ya. Maka untuk pertanyaannya apa? Kita bahas dulu di sini, ada 여자가 이야기하지 않은 것을 무엇입니까? Apa hal yang tidak diceritakan oleh si perempuan? Maka kita coba bahas ya. Dari yang nomor 1 dulu jawabannya. Ada 취업 기간 연장 신청서를 접수해야 해요. Harus menerima formulir pendaftaran perpanjangan masa tinggal. Maka jawabannya benar. Kan yang tadi ya, harus menerima formulirnya dulu gitu. Kemudian yang nomor 2 ada 허가를 안 받고 일하면 불법 체류가 돼요. Tadi sudah ya. Jadi bisa jadi tinggal secara ilegal jika bekerja dengan tidak mendapatkan izin, jelas. Maka benar juga
Maka jawabannya bukan nomor 2. Untuk yang nomor 3 ada 체류 기간을 연장하려면 jika bermaksud untuk memperpanjang masa tinggal 허가를 받아야 해요. Harus mendapatkan izin. Maka juga sesuai ya. Maka jawabannya bukan yang nomor 3. Kalau yang nomor 4 ada 체류 기간이 만료된 후에도 신청할 수 있어요. Bisa mendaftar setelah masa tinggalnya berakhir. Maka kurang tepat terdapat pada poin yang sudah didesain kasih stabilo kuning. Di bagian bawah sini nih poinnya ya. Ada kata 체류 기간이 만료되기 전에 꼭 신청하세요. Untuk yang jawaban nomor 4 jawabannya kenapa? Karena di sini who, kalau yang ini John. Jadi setelah dan sebelum itu kurang tepat ya. Maka jawabannya nomor 4. Oke, kita coba lanjut untuk soal berikutnya yang nomor 8 ya. Soal nomor 8 kita dengar audionya lagi. 8번. 계약서는 잘 확인해 봤지? 응. 그런데 기숙사가 제공되지 않아서 걱정이야. 그래? 보통은 기숙사가 제공이 되는데 이상하다. 다시 들으십시오. 계약서는 잘 확인해 봤지? 응. 그런데 기숙사가 제공되지 않아서 걱정이야. 그래? 보통은 기숙사가 제공이 되는데 이상하다. Oke, kita coba bahas ya dari audionya tadi. Ada keaksonen 잘 확인해봤지? Ada kata 확인해봤지 ya. Ada kata 확인하다 artinya mengecek. Ada kata bata sudah pernah itu bisa ya. Jadi apakah kamu sudah mengecek jalannya dengan baik? Keakso surat kontraknya. Nah, apakah kamu sudah mengecek dengan baik surat kontrakmu? Gitu. Apakah kamu sudah mengecek surat kontrakmu kan ada kata ci di belakang ya, ada tata bahasa cio, tapi kalau bentuk informal atau bentuk banmal, maka jadi yu-nya hilang, jadi ci saja. Kalau bentuk tanya, maka dia dimaknai dengan katakan, menekankan pertanyaan gitu ya. Kamu sudah mengecek dengan baik surat kontrakmu kan? Oh, 그런데, iya, 그런데 tapi 기숙사가 제공되지 않아서 걱정이에요. Ada kata 걱정하다 itu artinya khawatir. Saya khawatir ada aoso karena ada cianta artinya tidak. Karena tidak 제공되다. 제공하다 menyediakan. Kalau 제공되다 itu artinya disediakan. Tersedia juga boleh. Hisuksa itu artinya asrama. Iya, tapi saya khawatir karena tidak disediakan asrama. Kere, benarkah? 보통 itu artinya biasanya. Biasanya 기숙사가 제공이 되는데 biasanya tersedia asrama. Biasanya disediakan asrama loh gitu. Bisa nggak ada aneh sekali gitu. Aneh ya. Jawaban untuk pertanyaannya bagian sini ada 요즘은 무엇 때문에 걱정하고 있습니까? Si wanita sedang mengkhawatirkan tentang apa gitu. Khawatir karena apa gitu ya. Maka jawabannya kalau yang nomor 1 기숙사가 멀어서 ada aoso karena 멀다 itu artinya jauh, 기숙사 asrama. Jadi karena asramanya jauh, tidak sesuai. Kalau yang nomor 2, 기숙사가 없어서 karena tidak ada asrama. Karena tidak ada asrama. Kemudian kalau yang nomor 3 ada 계약서가 없어서 karena tidak ada surat kontrak. Kalau yang nomor 4, 계약서를 잃어버려서 karena 잃어버리다 itu artinya kehilangan, hilang. 계약서 surat dokumen. Jadi karena kehilangan dokumen kontrak, surat kontrak, maka jawabannya jelas yang nomor 2 ya, karena tidak ada asrama. Oke, lanjut ya. Untuk soal yang nomor 9, 2 lagi. Kalau untuk yang nomor 9 sama kita dengarkan audionya terlebih dahulu. 9번. 이번에
휴가 냈다면서요? 네, 어머니가 몸이 안 좋으셔서 다녀와야 할 것 같아서요. 걱정이 많겠어요. 다시 들으십시오. 이번에 휴가 냈다면서요? 네, 어머니가 몸이 안 좋으셔서 다녀와야 할 것 같아서요. 걱정이 많겠어요. Oke, kita coba bahas ya. Di situ ada kata ibone hyuga netamyeonseyo. Ada tata bahasa tamyeonseyo di bagian sini, artinya dengar-dengar. Boleh. Atau bisa diartikan kabarnya, boleh juga. Oke, atau saya dengar boleh. Dengar-dengar kamu ada kata hyuganeda itu artinya mengambil cuti kali ini, gitu ya. Saya dengar kamu mau mengambil cuti kali ini. 네, 어머니가 몸이 안 좋아셔서 다녀와야 할 것 같아서요. 네, iya. Dikarenakan 어머니, ibu, mommy answaso, mom itu artinya badan, tubuh, an tidak, serta itu artinya baik. Jadi karena ibu badannya tidak baik atau lagi sakit maksudnya ya, danyo waya halkot kasayo. Sepertinya akan Sepertinya akan ada kata danyo oda, itu artinya kan pulang pergi, bolak-balik, atau bolehlah kita artikan pergi saja lebih enak ya. Jadi sepertinya saya akan pergi atau maksud dari kata pergi di situ, pergi ke rumah atau pulang ke rumah, begitu ya. Jadi iya, karena ibuku lagi tidak enak badan, badannya lagi nggak fit gitu ya, maka sepertinya saya harus pulang. Sepertinya saya akan pulang. Kokcongi makin neo. Ada kata cat di bagian sini ya. Biasa kalau menempel pada kata sifat, maka artinya pasti. Oke, jadi pasti kamu banyak pikiran gitu. Banyak banyak kekhawatiran. Kokcong itu artinya khawatir. Gitu ya. Kokcongi makin neo. Mangkes sayuk. Pasti kamu banyak kekhawatiran. Maka untuk pertanyaannya kita bahas dulu ada kata yojanen we kohyangi karyoku hamnika. Yoja, si perempuan bermaksud untuk pergi ke kampung halaman itu kenapa gitu? Kenapa bermaksud untuk pergi ke kampung halaman? Maka jawabannya coba yang nomor satu ada omoniga apo shoso. Artinya karena ibunya sakit. Jelas ya. Oke, kemudian kita bahas dulu untuk jawaban yang nomor dua ada tongsengi 결혼을 해서 artinya karena adiknya 결혼 hada menikah. Oke, kemudian kalau yang nomor tiga ada 중요한 약속 있어요. Ada, karena ada, 약속 itu janji, 중요하다 itu artinya penting. Jadi karena ada janji penting. Kalau yang nomor empat ada 가족과 휴가를 보내려고 artinya bermaksud untuk menikmati juga itu cuti. Jadi kalau boneda itu selain artinya mengirim, bisa kita artikan makna yang lain yaitu bisa melewati, menikmati gitu ya. Jadi bermaksud untuk menikmati liburan dengan keluarga itu maksudnya. Maka kenapa mau pulang? Jawabannya jelas yang nomor satu karena ibunya sakit. Oke, kita lanjut soal yang terakhir ya, soal yang nomor 10. Kita dengarkan audionya dulu lagi. 10번. 사장님, 다음 주에 3일 정도 휴가를 쓸 수 있을까요? 무슨 일인데요? 요즘 많이 바쁜데. 병원에 가서 검사를 받을 게 있어서요. 그래요? 알았어요. 월요일은 바쁘니까 화요일부터 쉬세요. 다시 들으십시오. 사장님, 다음 주에 3일 정도 휴가를 쓸 수 있을까요? 무슨 일인데요? 요즘 많이 바쁜데. 병원에 가서 검사를 받을 게 있어서요. 그래요? 알았어요. 월요일은 바쁘니까 화요일부터 쉬세요. Oke, kita coba bahas ya. Di sini ada kata 사장님, 다음 주에 3일 정도 휴가를 쓸 수 있을까요?
ada kata sajangnim artinya bos gitu ya. Bos, apakah nah ini ada kata eka, kita pernah bahas waktu itu ya. Ekayo artinya bisa diartikan bagaimana kalau, baik sebaiknya, bisa kita artikan kira-kira. Kalau di sini maknanya lebih ke kata kira-kira. Bos, kira-kira apakah saya suita bisa, ada kata sudah itu artinya menggunakan, mengambil boleh, menggunakan lebih tepatnya. Apakah saya bisa menggunakan juga libur cuti libur? Cuti libur saya 정도 sekitar 3 hari 다음 주 minggu depan. Jadi bos, kira-kira apakah saya bisa menggunakan cuti libur saya sekitar 3 hari di minggu depan? Maka jawabnya, musen 일인데요. Ada masalah apa? Ada hal apa? Kayak gitu ya. 요즘 많이 바쁜데, ada 요즘 itu artinya akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini 많이 바쁜데, sangat sibuk. Kemudian jawabnya, 병원에 가서 검사를 받을 게 있었어요. Jadi artinya 병원에 가서 pergi ke rumah sakit lalu akan hatta itu artinya menerima, komsa itu pemeriksaan. Jadi karena saya harus pergi ke rumah sakit lalu harus mendapatkan pemeriksaan gitu maksudnya alasannya itu. Kemudian jawabannya 그래요, benarkah? 알았어요, baiklah kalau begitu. 월요일은 ada 월요일 artinya Senin, di hari Senin 바쁘니까 karena karena sibuk. 화요일부터 쉬세요. mulai hari Selasa. Mulai hari Selasa kamu istirahatnya, begitu maksudnya ya. Jadi 월요일 바쁘니까 karena Senin itu sibuk, maka istirahatlah dari hari Selasa, begitu. Mulai hari Selasa. Maka untuk pertanyaannya kita bahas dulu di situ ada kata 여자는 다음 주에 왜 휴가를 받습니까? Si perempuan ada kata 왜 kenapa menerima juga cuti minggu depan gitu ya. Kenapa si perempuan mendapatkan cuti minggu depan? Jawabannya yang nomor 1. 화요일이 공휴일입니다. Ada 화요일 artinya Selasa, 공휴일 itu artinya hari libur nasional. Jadi hari Selasa merupakan hari libur nasional. Enggak ada tadi penyebutan hari libur nasional ya. Jawaban nomor 1 kurang tepat. Kalau yang nomor 2 ada kedongan. Selama ini, selama itu, 일이 많았습니다. Pekerjaannya banyak. Enggak sesuai juga. Kalau yang nomor 3 ada 병원에서 검사를 받습니다. Menerima, mendapatkan pemeriksaan di rumah sakit. Ya. Kemudian jawab dulu untuk yang nomor 4 ada 다음 주에 회사 일이 없습니다. Tidak ada pekerjaan kantor di minggu depan. Maka yang paling tepat, kenapa dia cuti, kenapa mendapat cuti, jawabannya nomor 3 ya, 병원에서 검사를 받습니다. Karena mendapatkan pemeriksaan di rumah sakit. Begitu. Untuk soalnya sudah selesai, pembahasannya sudah selesai. 여기까지 끝났습니다. 감사합니다.